Baik, jumpa kembali bersama Teras Matematika Channel. Kali ini kita akan pelajari turunan fungsi trigonometri. Pada prinsipnya untuk menentukan turunan fungsi trigonometri sama dengan menentukan turunan fungsi aljabar, baik cara mendapatkannya maupun rumus-rumus yang berlaku. Kita perhatikan turunan fungsi dari sinus misalnya. Jika diketahui fx sama dengan sin x, maka turunannya dapat dicari sebagai berikut. Nah, ini tentu saja menggunakan limit. Karena ini berlaku bahwa untuk menentukan turunan fungsi trigonometri sama dengan cara menentukan turunan fungsi aljabar. Demikian juga rumus-rumus yang berlakunya. Nah, seperti ini akan didapatkan limit sin fx plus h, sin x ini, x-nya diganti fx-nya diganti dengan sin x, jadi sin x plus h dikurangi sin x. Nah, kita tahu rumus sin x plus h, sin x plus h min sin x, ini didapatkan seperti ini. Rumusnya 2 cos setengah x plus h plus x kali sin setengah x plus h dikurangi x, ya, sehingga akan didapatkan seperti ini. Ini x-nya 2 berarti 2 cos, ini sin-nya, ini x-nya habis kan ya, ini x-nya habis. Kalau ini 2, nah sehingga akan seperti ini. Oke, akan sama dengan apa? Sama dengan akan kita dapatkan bahwa turunan dari fungsi sin x adalah cos x. Ini yang harus kita hafalkan adalah seperti ini ya. Turunan dari fx sin x sama dengan cos x. Kemudian bagaimana kalau turunan dari cos x? Turunan dari cos x, cara mencarinya juga sama, ya. Dapat ditentukan turunnya seperti kita mencari turunan sinus tadi. Nah, f turunannya sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h. Sama prosesnya, dengan limit, kemudian kita menggunakan rumus pengurangan dari cosinus, akan dapat min 2 sin setengah x plus h plus x kali sin setengah x plus h min x. Nah, ini prosesnya sama persis. Kemudian diperoleh seperti ini ya, min 2 sin setengah 2x plus h bagi sin sa x. Kemudian ini Anda tahu kalau ini sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1 sehingga akan diperoleh, nah ini rumusnya. Ya, rumus yang harus kita ingat bahwa turunan dari cosinus adalah min sin x. Oke, ini rumus dari turunan cosinus. Kemudian turunan dari fungsi tangen. Tangen turunannya dapat dicari sebagai berikut. Karena tangen itu adalah sin x per cos x. Nah, misalnya U sama dengan sin x, maka Anda tahu turunan dari sin x adalah cos x, sedangkan V-nya sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Barusan kita pelajari tadi. Nah, ini bentuknya adalah U per V. Nah, U per V ya, bentuknya U per V. Turunannya adalah V kali U aksen dikurangi V aksen kali U. Nah, sehingga akan didapatkan seperti ini. Ya, V-nya adalah ini V, kemudian U aksennya ini dan seterusnya, sehingga didapatkan seper cos kuadrat x. Ini adalah rumus dari turunan fungsi tangen. Untuk lebih jelasnya, nah, atau sama dengan sama dengan secant kuadrat x ini ya. Ini adalah rumus dari tangen. Rumus dari tangen. Oke, untuk jelasnya kita simpulkan bahwa turunan fungsi trigonometri jika fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Ini lambangnya di sini mestinya ya. Ini, maaf. Nah, di sinilah ya, ini ya. Di sini turunan dari cos x adalah min sin x, turunan dari tangen adalah secant kuadrat x. Tiga rumus ini sangat penting sekali untuk
rumus turunan dari fungsi trigonometri. Contoh, tentukan turunan dari fungsi sin 2x min 5. Nah, tentu saja ini harus diturunkan dulu 2x plus 5-nya. Nah, caranya seperti ini. Ya, kita lihat. Ini dimisalkan. Kita menggunakan turunan fungsi majemuk dulu. Pernah kita pelajari pada waktu menentukan turunan fungsi aljabar. Dimisalkan U sama dengan 2x min 5, maka turunannya adalah 2. Ya. Sehingga kalau fx sin 2x min 5 berarti sama dengan sin U. Anda tahu bahwa turunan dari sin U adalah cos U dan U-nya diturunkan. Nah, ya, U-nya diturunkan sehingga sama dengan U aksen atau U turun dari U cos U. Nah, seperti ini. Jadi, sederhananya seperti ini ya. Kita turunkan ininya. Turunan dari 2x min 5 adalah 2, ini ya, 2 kan. Kemudian baru sin-nya diturunkan. Turun dari sin adalah cos, misalnya seperti itu ya. Nah, seperti itulah caranya. Ini cos tentu saja cos 2x min 5. Nah, ya. 2x min 5. Seperti itu caranya. Jadi hampir ya samalah dengan fungsi aljabar pada umumnya. Sin U ini dimisalkan dulu, ya. Oke, contoh kedua. Tentukan turunan dari fungsi sin akar sin 3x min 1. Nah, kita lihat akar ini berarti sin pangkat setengah, kan? Nah, sudah seperti ini ya, seperti biasa kita mengerjanya. Sin U pangkat setengah misalnya. Seperti apa? Nah, berlaku seperti ini. U sama dengan sin 3x dulu. Sehingga turunan dari sin 3x min 1 adalah 3 cos 3x min 1. Kemudian pangkatnya diturunkan. Nah, ini ya, turunkan. Berarti apa? Setengah, ya. Ini U pangkat setengah, turunnya kan setengah U pangkat min setengah kali turunan dari U. Ya, Anda perhatikan sini, ya. Perhatikan sini, ya. Perhatikan bahwa turunan dari ini diturunkan dulu ya, diturunkan dulu ininya. Nah, seperti ini misalnya. Kita pokoknya seperti ini. U pangkat setengah ya. U pangkat setengah misalnya, ya. Ketika U pangkat setengah, turunannya apa berarti U pangkat setengah itu? U pangkat setengah itu Anda tahu kalau U pangkat setengah itu kan berarti nanti setengah U pangkat min, karena setengah dikurangi 1 min setengah, kemudian di sini U-nya diturunkan. Nah, sehingga seperti ini teman ya. Seperti itu caranya. Nah, nantinya akan kita dapatkan seperti ini ya. Setengah terus U-nya ini diganti dengan ini aja karena kita tadi kesepakatan ini. U-nya sama dengan sin 3x. Nah, U-nya sin 3x. Sebenarnya seperti ini. Dan seterusnya ya. Oke. Ya, seperti ini. Setengah U-nya diganti dengan sin ini ya. U-nya sin 3x min 1 nih. Kemudian pangkatnya min setengah. Kemudian cos U. Turunkan lagi U-nya. Ini turunkan dari U, turunan dari U-nya adalah 3 karena 3x min 1. Sehingga akan didapatkan seperti itu ya, seperti ini. Oke. Contoh lagi, misalnya kita punya contoh seperti ini. Tentukan turunan dari fx sama dengan 1 per akar cos 3x. Nah, ini harus hati-hati sarannya ya. Kalau kita menjumpai fungsi seperti ini, kita apakan dulu? Tentu saja harus kita jadikan ke dalam bentuk pangkat terlebih dahulu ya. Karena kita punyanya rumus pangkat ya. Sehingga ini menjadi cos 3x ya. Ini hasilnya pangkat setengah, kemudian kalau dijadikan ke atas dia pangkat min setengah. Kalau seperti ini kan gampang, ini tinggal min setengah ya. Ini cos U pangkat
min setengah misalnya kan, seperti itu jadinya. Nah, dimisalkan U sama dengan cos 3x, maka turunan dari cos adalah min 3 sin 3x. Kemudian setelah itu pangkatnya yang setengah ya. Ini berarti cos 3x ini pangkat min setengah, berarti sama artinya dengan U pangkat min setengah. Karena U-nya pangkat min setengah ya, maka turunannya adalah seperti biasa min setengah U pangkat ini pangkatnya kurangi 1 ya. Berarti sama dengan min setengah U pangkat min setengah min 1, min 3/2. Kemudian U-nya itu diturunkan ya, U-nya juga diturunkan ya. Jadi U-nya diturunkan ya. U-nya diturunkan. Ya, seperti ini ya, gampangnya seperti ini. Sama dengan ini dulu ya, ini U pangkat min setengah itu berarti min setengah ya kali U pangkat min setengah min 1. Nah, baru ininya kemudian diturunkan ya. Nah, ini adalah turunan dari U. Nah, seperti ini ya. Ini akan ketemu seperti ini. Ini adalah, ini sama dengan ini, min 3/2 ya. Sama dengan seperti itu caranya. Oke, selanjutnya tinggal dimasukkan aja. U-nya, ingat U-nya diganti dengan 3x. Cos 3x maksudnya ya. Ini cos 3x. Kemudian turunan dari U-nya ini tadi turunannya adalah min 3 sin 3x. Seperti ini. Kalau disederhanakan seperti ini ya. Seperti inilah. Ini min 3 ini dari sini, min 3/2 ya. Min 3/2. Ini min setengah cos pangkatnya min 3/2, turun dari cos itu adalah turun dari cos itu min sin 3x. Berarti ini adalah, nah ini mestinya tidak negatif tapi yang positif karena ini min ya. Ini dikalikan dengan min, jadi ini plus. Oke ya, seperti itu. Nah, atau sama dengan ini ya, ini plus kan ya, tidak salah ya. Ini jadi plus 3 sin 3x, ini yang di atas, kemudian ininya dikebawahkan. Oke, ini adalah seperti ini ya. Dengan demikian selesailah sudah pembahasan kita tentang turunan dari fungsi trigonometri. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.